Anda masih menyaksikan berita Medan bersama saya, Rusdi Maulana. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Miris, tawuran menodai perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia di Kota Medan. Adu cepat dengan sampan tradisional di Sungai Wampu, Kabupaten Langkat kembali digelar. Sekitar 31.000 warga binaan yang tersebar di seluruh lapas Sumatera Utara menerima remisi. Ya, sekitar 31.000 warga binaan yang tersebar di seluruh lapas Sumatera Utara menerima remisi pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. 504 narapidana dinyatakan bebas. Upacara pemberian remisi Hari Kemerdekaan terhadap narapidana digelar di Lapas Kelas 1 Medan Rabu siang. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Pada upacara ini terdapat serah terima remisi terhadap 31.158 narapidana di seluruh lapas di Sumatera Utara. Pengurangan masa hukuman bertepatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi terhadap narapidana ini sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Salah satu syarat utama narapidana yang mendapatkan remisi yakni berkelakuan baik selama menjalani pidana sekurang-kurangnya 3 bulan. Sementara jumlah narapidana yang ada di seluruh Sumatera Utara per tanggal 17 Agustus 2022 saat ini jumlahnya ada 34.559 orang. Dari mereka yang mendapatkan remisi 31.158 orang, diantaranya mereka ada yang bebas, yaitu remisi umum 2. Saat ini dibebaskan ada 504 orang. Sementara di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan yang bebas di keseluruhan berjumlah 31 orang. Dari jumlah total yang mendapat remisi, 2.859 warga binaan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan sepekan berikut ini. Pembakaran sebuah mobil di perumahan Deli Garden, Kabupaten Deli Serdang jelas terekam kamera pengawas pada 5 Agustus lalu. Terlihat seorang pelaku menuangkan bahan bakar dari jerigen, menyulutnya dengan api, dan kabur dengan sepeda motor. Berbekal rekaman ini, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap 2 pelaku pembakaran di 2 lokasi yang berbeda. Ia adalah berinisial R sebagai otak pelaku, sementara H merupakan eksekutor pembakar mobil. Rupanya sakit hati menjadi motif peristiwa ini terjadi. Rumah warga dan sebuah warung makan porak-poranda usai dihantam bus di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan NA90, Kabupaten Labuan Batu Utara, Senin dini hari. Insiden berawal saat bus penumpang rute Medan Padang Sidempuan ini mencoba mendahului kendaraan di depannya. Tiba-tiba muncul kendaraan dari arah berlawanan. Guna menghindari kecelakaan, sopir bus membanting kemudi. Bus yang hilang kendali kemudian menabrak rumah. Tanpa ampun, sejumlah remaja dan pemuda mengeroyok sekelompok pelajar berseragam sekolah di areal salah satu kampus di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Ironisnya, bukannya melerai, warga yang ada di lokasi justru hanya asik merekam dan menonton aksi perkelahian yang tak seimbang itu. Pengeroyokan pada Sabtu sore 13 Agustus lalu itu diduga buntut dari pertandingan futsal yang berlangsung beberapa saat sebelumnya antara pelajar dengan pemuda setempat. Orang tua dari 8 pelajar yang jadi korban sudah melapor ke polisi.
Dua orang pelaku ini berinisial DH usia 17 tahun sebagai pelaku utama dalam perampokan yang mengakibatkan Nenek Siti Ramona Siregar tewas di dalam kamar rumahnya di Jalan Asrama, Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi. Sedangkan MRA 28 tahun berperan membantu menjualkan barang bukti perhiasan emas hasil rampasan. Keduanya merupakan warga Jalan Asrama tak jauh dari rumah korban. Perampokan terjadi Minggu dini hari di mana DH masuk ke rumah korban melalui jendela. Melihat korban tidur menggunakan perhiasan emas, pelaku langsung membekap wajah korban dengan bantal hingga korban tewas. Memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Toba mengadakan upacara Taptu dan pawai obor yang diikuti ribuan pelajar dan masyarakat. Pawai seribu obor diawali dengan upacara Taptu, lalu ada penyalaan obor oleh Kepala Kejaksaan Negeri Toba, diikuti seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Toba, TNI, dan Polri, serta pelajar semua tingkatan, mulai dari pelajar SD, SMP, hingga SMA. Pawai dimulai dari halaman kantor Bupati Toba menuju Bundaran Tugu DI Panjaitan. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita simak informasi selanjutnya. Meski kondisi penglihatan yang tak begitu jelas akibat penyakit yang dideritanya sejak kecil, Arifin Samsul Bahri rela berjalan hingga puluhan kilometer untuk berjualan kerupuk. Arifin Samsul Bahri atau akrab dipanggil Rifin, seorang pedagang kerupuk keliling dusun 3B Desa Limo Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Bersama sang istri, setiap paginya ia siapkan dagangan kerupuknya untuk nantinya akan dipasarkan keliling ke berbagai tempat khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Keterbatasan penglihatan karena penyakit campak yang dideritanya dari sejak umur 3 tahun tak membuatnya patah semangat untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidupnya dan istrinya. Setiap hari ia rela berjalan hingga puluhan kilometer hanya untuk memasarkan kerupuk yang ia namakan kerupuk mau lagi, dengan harga Rp8.000 per bungkusnya. Sekarang penglihatannya seperti apa, Bang? Alhamdulillah ya, remang-remang. Jadi bisa melihat, Bang, ya? Alhamdulillah bisa. Karena nggak ada pisang sale, karena kan pisang sale kan butuh modal lagi. Di situ saya sempat kehabisan modal, nggak ada modal, terpakai. Ya di situ dia jadi awak jual kerupuk. Ya inilah dia kerupuk mau lagi. Penghasilan dengan menjual kerupuk ini mencukupi tidak, Bang? Alhamdulillah mencukupi, walaupun sedikit, alhamdulillah mencukupi. Arifin hanya berharap agar usaha kerupuknya semakin banyak pembeli agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan istrinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.